Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Facebook yang bernama Susan Munandar. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Suster Tia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Namanya Fitria Kusumaningsih dan sering dipanggil Tia. Dia seorang suster yang bekerja di salah satu rumah sakit terbesar di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Membanting tulang siang dan malam untuk menafkahi suaminya yang seorang pecatan ASN di kota Palembang dan anaknya yang masih duduk di bangku SMA. Tak pernah dia pedulikan rasa lelah, letih, ataupun lesu. Apalagi jenuh menghadapi segala rutinitas yang mengisi hari-harinya. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana suami dan anak sematawayangnya bisa bertahan hidup. Tidak seperti suster lain. Suster Tia sengaja mengambil banyak jatah shift atau giliran kerja di rumah sakit itu. Dia pun selalu siap menggantikan rekan-rekannya jika berhalangan kerja. Hal ini dilakukan hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan suami dan anaknya yang selalu menuntut uang dari suster Tia. Mereka tidak sekedar meminta uang untuk makan, sekolah, atau kebutuhan sehari-hari. Sang suami bersikeras membutuhkan dana untuk melamar kerja ke sana kemari. Bahkan untuk menyogok agar diterima, meski hasilnya selalu nihil. Sementara anak perempuan mereka, Mbak Dia, kerap meminta sejumlah uang untuk kebutuhan sekolah yang tidak ada habisnya. Tia bukan orang yang pintar meluapkan kekesalan dan kemarahannya, apalagi di depan suaminya yang keras kepala dan anaknya yang pemarah. Wanita itu lebih memilih diam 1000 bahasa dan mengabulkan keinginan-keinginan mereka, walaupun hatinya menjerit. Dia begitu pintar menyembunyikan perasaan. Walau sesungguhnya dia amat bersedih atas perilaku suami dan anaknya. Wanita itu selalu tersenyum dan bersabar menghadapi mereka. Hampir tidak ada yang mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan wanita itu di rumah. Bahkan teman-teman seprofesinya di rumah sakit pun tidak. Karena Tia sangat tertutup dan tidak terlalu menyukai orang-orang yang ikut campur urusan pribadinya. Seringkali dia kedapatan sedang melamun sambil menitikan air mata pada saat jam istirahat. Tempat favorit suster Tia adalah di taman samping rumah sakit. Taman itu sepi, senyap, dan sangat jarang dilalui orang karena cukup jauh dari bangsal atau ruangan rawat inap yang biasa dipadati keluarga pasien atau pengunjung yang menjenguk. Biasanya, sambil menghabiskan bekal makanan yang dia bawa dari rumah, wanita itu memikirkan suami dan anak perempuannya. Wanita malang itu tidak punya sanak saudara lagi. Bapak dan ibu, bahkan adik laki-lakinya telah lama berpulang ke sisi Tuhan. Hingga dia tidak bisa berbagi perasaan dan tidak bisa menenangkan hatinya. Dia hanya bisa menelan sendiri semua yang dialami dalam hidupnya. Tia kerap mengambil giliran kerja malam di rumah sakit. Sebenarnya menurut rumor yang beredar, rumah sakit ini angker. Tetapi bagi suster Tia, uang lebih penting daripada memikirkan keangkeran rumah sakit itu yang belum jelas kebenarannya. Selama bertugas, tak pernah sekalipun dia mengalami hal-hal di luar nalar manusia. Cerita-cerita para suster lain yang mengalami hal menyeramkan saat bertugas pun tidak dia hiraukan. Dalam hati dia berkata, "Kalian semua tak pernah merasakan kesakitan yang teramat dalam, kesakitan yang membantuku tidak peduli lagi pada hal-hal yang tak masuk akal seperti hantu."
Begitulah Tia, suster senior yang dianggap ketus dan tidak pandai bersosialisasi dengan suster-suster lain. Tapi jika berhadapan dengan pasien, dia sangat cekatan dan ramah, sehingga menjadi suster kesayangan para pasien. Namun, di hadapan teman-temannya, dia tidak ubahnya gunung es yang sulit dijangkau. Dia hanya akan tersenyum kepada rekannya tatkala mereka meminta bantuan untuk menggantikan giliran kerja mereka. Sebetulnya, rekan-rekannya merasa aneh, karena pada saat-saat orang lain tidak mau menggantikan giliran jaga, hanya suster Tia yang bersedia dengan senyum lebar di wajahnya. Beberapa rekan kerjanya berpendapat, mungkin suster Tia tidak terlalu suka berada di rumah, sehingga dengan sukaria menerima pekerjaan lain di luar giliran kerjanya. Suster Tia, mohon maaf sebelumnya, apakah besok sore sampai malam suster ada kesibukan di luar? Saya ada keperluan keluarga, tidak bisa jaga. Apakah suster Tia bersedia menggantikan shift saya? Ayu, seorang perawat muda, terlihat gugup ketika menanyai suster seniornya. Sebelumnya dia belum pernah melakukan hal ini. Dia bagaikan bertaruh untuk membuktikan bahwa informasi dari teman-teman lain bahwa suster Tia selalu bersedia diminta menggantikan giliran kerja itu benar. Dia merasa bagaikan menang taruhan ketika ekspresi wajah suster Tia dengan cepat berubah, menyunggingkan senyuman manis. Tentu saja saya bisa menggantikan kamu. Jangan khawatir, saya akan melakukan tugas-tugasmu dengan baik. Suster Tia menjawab sambil tersenyum, tetapi langsung meninggalkan perawat junior itu. Di kantin khusus tenaga medis rumah sakit, Suster Ayu bercengkrama dengan teman-teman perawatnya. Dia terlihat sangat tenang dan begitu bersemangat menceritakan interaksinya tadi dengan Suster Tia. Ternyata kalian benar, dia langsung tersenyum saat aku minta tolong menggantikan aku. Duh, syukur alhamdulillah, senangnya gak perlu ada rumah sakit malam-malam, Ayu berkata. Namun wajahnya berubah menjadi cemas. Memangnya ada apa? Begini, kalian percaya nggak kalau setelah 40 hari ruh seseorang masih ada di tempat terakhir dia meninggal? Nah, kemarin aku benar-benar terganggu oleh pasien terakhir yang kurawat. Hampir setiap hari aku merasa ada dia di dekatku, memanggil-manggil namaku. Yang paling parah, aku tak bisa lupa wajahnya, sampai-sampai aku seperti linglung. Gila kamu yuk, sampai mengorbankan pekerja karena hal konyol macam begitu. Salah seorang rekannya menimpali. Ini bukan konyol kak, ini kepercayaan keluargaku. Kakak lihat sendiri kan, berapa kacaunya aku belakangan ini. Ayu menatap tajam temannya. Seketika temannya mengiyakan bahwa belakangan ini Ayu seperti kehilangan fokus dan konsentrasi. Nah, itu alasannya. Besok aku akan mengunjungi mbahku di Batu Marta. Dia akan mencoba menyempurnakan almarhumah pasienku itu agar tidak keluyuran di rumah sakit dan menggangguku. Lagi pula bukan hanya itu saja, aku sering sekali diganggu hantu di rumah sakit ini. Aku sangat tersiksa. Ayu mengernyit, menekankan bahwa dia serius. Sementara teman-temannya hanya bisa menggelengkan kepala, setengah tidak percaya. Pokoknya aku nggak berani jaga jam 5 sampai jam 8 malam, apalagi di ruang isolasi. Berserem, tahu nggak? Katanya pada waktu-waktu seperti itu, hantu dan setan sedang agresif-agresifnya mengganggu manusia. Amit-amit, ya Allah. Ayu berbicara lagi. Kali ini memasang ekspresi ketakutan. Kasihan dong Suster Tia, kalau dia yang jadi diserang hantu-hantumu bagaimana? Seorang suster lain yang ada di meja itu ikut menimpali sambil ketawa-ketawa. Ayu berpikir sejenak, lalu menggeleng. Tenang, aku yakin dia tidak akan mempan diganggu hantu. Sepertinya dia lebih takut tidak punya uang ketimbang ketemu hantu. Tawa mereka pecah. Suasana begitu riuh
pembicaraan tentang Suster Tia terus bergulir. Mereka tidak sadar bahwa orang yang mereka sedang bicarakan juga ada di sana, duduk di belakang, tidak jauh dari mereka. Terhalang salah satu kios sehingga tidak terlihat oleh siapapun. Tentu saja percakapan mereka terdengar olehnya, dan wanita itu hanya bisa terdiam sambil meneteskan air mata. Waktu yang disepakati tiba. Suster Tia sudah bersiap sejak sore, selepas giliran kerja siangnya. Kemarin dia sudah memasak banyak untuk suami dan anaknya di rumah, juga memberi uang jajan untuk keduanya. Sebenarnya, selalu ada hal yang mengganjal di hatinya. Dia selalu bertanya-tanya apa yang mereka lakukan jika dia tidak di rumah seperti malam ini. Pikiran-pikiran buruk kerap melintas di benaknya. Namun, dia cepat-cepat menepisnya. Karena itu, hanya akan semakin membuat perasaannya menjadi suram. Tepat pukul 6 sore, wanita itu menyusuri lorong demi lorong rumah sakit. Azan maghrib saat itu belum terdengar. Dia harus menuju ruang isolasi pasien di ujung rumah sakit. Ada beberapa pasien isolasi yang belum sempat diseka dan dimandikan. Ruang isolasi merupakan salah satu bagian paling tua gedung rumah sakit yang berfungsi sebagai tempat orang-orang dengan penyakit berbahaya dan menular. Dulu, ruangan-ruangan ini adalah kantor administrasi. Namun setelah banyak laporan para pegawai yang merasa tidak nyaman berada di sana, ruang ini dialih fungsikan menjadi ruang isolasi. Ya, ruangan itu dianggap ruangan yang paling berhantu di rumah sakit. Jarang ada petugas rumah sakit yang mau ditempatkan di ruangan itu, kecuali para perawat baru yang tidak bisa menolak tugas dari atasan dan senior-senior mereka. Suster Ayu salah satunya, yang kerap berkoar bahwa dirinya diganggu hantu di ruang isolasi. Omong kosong, batin Suster Tia berteriak saat mengingat suster muda itu mengaruhi teman-temannya tentang cerita hantu di rumah sakit. Dia juga merasa sangat kesal memikirkan kata-kata mereka tentang dirinya. Tia ingin membuktikan pada mereka bahwa suster muda bernama Ayu ini hanya membual agar menjadi perhatian suster-suster lain. Dengan sengaja Suster Tia masuk ke ruang isolasi pada pukul 6 sore dan berencana tetap berada di sana hingga pukul 7 malam. Aku hanya ingin tahu, apakah aku takut pada hantu? Jika iya, aku ingin bertemu dengan hantu agar aku tak lagi terus-menerus memikirkan suami, anakku, dan kekhawatiranku terhadap keadaan mereka di rumah. Sus, pasien di kamar anggrek nomor 15 belum dimandikan. Lapor seorang perawat laki-laki bernama Azam yang menyambut kedatangannya. Dia mengangguk, mengambil beberapa peralatan mandi untuk sang pasien. Tapi sudah terlalu malam sih sus. Bagaimana kalau besok pagi saja? Atau nanti saja selepas pukul 7 malam? Azam menyarankan. Suster Tia menoleh ke Azam, memasang ekspresi marah dan kesal. Kamu ini bagaimana sih? Harusnya pasien-pasien sudah dimandikan sejak sore. Lalu apa bedanya sekarang dengan nanti selepas jam 7? Bukankah jam 7 juga terlalu malam dibandingkan sekarang? Lalu, kalau kumandikan besok pagi? Tega sekali kamu nak. Coba kamu ada di posisi pasien. Mungkin kamu tidak bisa tidur nyenyak semalaman karena belum mandi. Tia meninggikan suaranya. Nafasnya tersegal karena kesal. Tapi sus, sejak sore tak ada suster yang jaga. Kami perawat laki-laki dilarang memandikan pasien wanita. Dan kalau memandikan sekarang bertepatan dengan azan maghrib, konon pamali sus. Saya takut terjadi apa-apa sama suster Tia. Kan suster tahu sendiri kalau ruang isolasi ini Belum habis Azam berbicara, Tia sudah memotongnya dengan suara keras. Cukup, aku muak mendengar segala ocehan kalian tentang hantu. Kalian sangat tidak becus menjadi tenaga medis. Alih-alih menjaga pasien, malah lebih percaya pada tahyul, persetan dengan semua itu.
Suster Tia menggertak kaki, melangkah menuju kamar 1 ruang isolasi. Sesaat setelah azan maghrib berkumandang, seorang pasien wanita setengah baya tengah berbaring di bangsal nomor 15. Tak ada yang menungguinya, karena pihak rumah sakit melarang siapapun menemani pasien di ruang isolasi karena penyakit yang menular. Suster Tia masuk sambil menyunggingkan senyum. "Selamat sore, Ibu. Ibu, saya sekat dulu ya, biar enak tidurnya." "Sudah makan, Bu. Obatnya sudah diminum." Suster Tia menyibakkan selimut pasien itu perlahan, mengatur posisi tempat tidur menjadi lebih tegak. Wanita tua yang tergolek di kasur itu mengerang lemah. Matanya terlihat lelah sekali, seperti kurang tidur. "Sudah, Sus, tapi hati-hati menyekat tubuh saya ya, Sus. Badan saya sakit semua," jawabnya pelan. Suster Tia mengangguk sambil tersenyum. "Tentu saja, Ibu. Saya akan mengelap seluruh bagian badan Ibu dengan sangat hati-hati." "Sus, kapan saya bisa pulang?" tanya wanita tua itu dengan wajah memelas. "Tunggu hasil tes darah ya, Bu. Yang menentukan Ibu boleh pulang atau tidak kan dokter, bukan saya. Ibu sekarang makan yang banyak, berdoa, dan jangan sampai banyak bergerak ya. Ibu harus istirahat total biar bisa cepat-cepat pulang," jawab Suster Tia sambil tetap menatap ibu itu sambil tersenyum ramah. "Memangnya pulang kemana, Sus?" sang pasien bertanya lagi, dan pertanyaan itu terdengar sangat janggal. Suster Tia tidak menaruh curiga sedikit pun. "Ke rumah dong, Bu. Memangnya mau kemana lagi?" jawabnya sambil tertawa renyah. Pasien itu melenguh, lalu tersenyum menatap Suster Tia yang mulai sibuk menyiapkan peralatan mandinya. "Rambut Suster bagus ya. Kalau dilepas ikatannya pasti panjang sekali," si pasien terus berceloteh. "Ah, Ibu, bisa saja. Rambut saya sangat berminyak dan rambut saya panjang karena saya nggak sempat ke salon, terlalu sibuk di rumah sakit." "Memang panjang sekali, hampir menyentuh paha," jawab Suster Tia sambil terus menyiapkan peralatan. "Oh, indah sekali, Tia. Kamu pasti akan terlihat sangat mengerikan dan menakutkan jika menjadi hantu," tukas si pasien. Suster Tia tersentak. Para pasien memang seringkali menceracau tidak jelas, tetapi dia kaget karena pasien ini menyebutkan namanya. Padahal dia tidak memakai papan nama di seragam putihnya. Ini juga adalah kali pertamanya bertemu dengan sang pasien. Namun, Suster Tia memutuskan untuk tidak menunjukkan kekagetannya. Mungkin kemarin Suster Ayu memberitahu si pasien bahwa yang akan menggantikan bernama Suster Tia. "Tia, pulanglah anakku. Lihat apa yang suamimu lakukan di rumah." Tiba-tiba saja pasien itu bangkit dari tempat tidur, tertawa cekikikan. Rambutnya yang sejak tadi tidak terlihat karena tertindih kepalanya tiba-tiba terurai bebas. Ternyata rambut pasien itu sangat panjang, lebih panjang daripada rambut Suster Tia. Tiba-tiba saja wanita itu menghilang di depan matanya. Suster Tia menjerit, dan dia menjerit lebih keras tatkala seseorang yang menyerupai wanita itu keluar dari kamar mandi sambil memegangi selang infusan. "Ada apa, Sus? Kenapa? Suster mau mandikan saya?" tanya wanita itu sambil terseok-seok mendekatinya. Suster Tia benar-benar kaget sekaligus ketakutan. "Ibu, bukankah dari tadi Ibu tidur di sini? Ibu yang mengobrol dengan saya kan?" Suster Tia terlihat sangat panik. Wanita itu menggeleng. "Saya belum pernah bertemu Suster. Ini pertama kalinya. Saya tadi agak lama di WC, sakit perut, Sus," jawab wanita itu dengan polos. Suster Tia ketakutan, langsung berlari meninggalkan bangsal itu tanpa memperdulikan si pasien yang terkejut, juga para perawat laki-laki yang menunggu di luar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Suster Tia mengalami teror hantu di rumah sakit itu.
Jelas wanita tua yang tadi dia layani bukan manusia. Dia terus berlari menyusuri koridor rumah sakit, meninggalkan ruang isolasi, tidak peduli lagi pada tugasnya malam ini. Yang dia inginkan hanyalah pulang ke rumah, memeluk suami dan anaknya erat-erat. Sekarang dia tersadar, dia telah menyepelekan peringatan tentang keangkeran rumah sakit ini. Dia juga menyesal karena tidak menghiraukan Azam yang memintanya untuk memandikan pasien setelah pukul 7 malam saja. Namun karena begitu ketakutan, dia melupakan kata-kata sosok yang tadi menyerupai pasien yang memintanya pulang untuk melihat apa yang sedang dilakukan suaminya di rumah. Astagfirullah, Allahu Akbar. Suster Tia menjerit kaget tatkala mendapati suaminya tengah berpelukan mesra dengan seorang perempuan muda tidak dikenal di ruang tamu mereka. Sang suami kaget bukan main, begitu pula perempuan asing itu. Keduanya langsung melepaskan diri satu sama lain, dengan cepat saling menjauh. Ini gak seperti yang kamu lihat sayang. Suaminya mencoba menjelaskan dengan terbata-bata, seperti ketakutan. Iya, ini memang tidak seperti yang saya lihat, tapi ini belum seberapa dengan yang sesungguhnya terjadi antara kamu dengan perempuan ini kan? Tukar Suster Tia dengan tatapan benci. Air matanya mulai membanjir. Perempuan muda yang ada di antara mereka hanya bisa menunduk sambil ikut menangis. Pergi, pergi kalian dari rumah saya, pergi. Biarkan saya dan anak saya hidup tenang tanpa kamu. Sana, pergi dengan perempuan-perempuan yang kamu sukai dan kamu inginkan. Tapi jangan pernah kembali lagi ke rumah saya. Ini rumah saya, rumah peninggalan orang tua saya. Suster Tia berteriak lantang, mengayunkan lengannya untuk mengusir sang suami. Laki-laki tak tahu malu itu tak bisa menjawab kata-kata Suster Tia. Akhirnya dia menarik tangan si perempuan muda yang sejak tadi membungkam. Keduanya pergi, meninggalkan seorang wanita yang tersakiti oleh perilaku biadab mereka. Seketika itu juga, kata-kata hantu di rumah sakit tadi terngiang di telinga Suster Tia. Dia tiba-tiba ingat bahwa sang hantu wanita memintanya untuk pulang dan melihat apa yang sedang suaminya lakukan di rumah. Suster Tia berlari menuju kamar anak perempuannya, memanggil-manggil nama sang anak dengan keras. Namun tidak ada jawaban. Anaknya tidak ada di rumah. Selama ini dia tidak tahu bahwa anak perempuannya jarang ada di rumah. Anak itu hanya akan ada di rumah jika Suster Tia dinas malam. Jika Suster Tia mendapatkan giliran kerja malam, dia akan menginap entah di mana, di rumah temannya ataupun di rumah sang pacar, melakukan banyak kenakalan-kenakalan yang tidak pernah diketahui oleh sang ibu tercinta. Suster Tia menjatuhkan diri di lantai, menunduk lalu menangis sejadinya. Dalam segala kelelahan yang menerpa, cobaan tidak henti datang dalam hidupnya. Perempuan itu berteriak keras sambil menampari kedua pipinya. Oh Tuhan, apa dosaku dan apa salahku? Kenapa kau begitu membenciku Tuhan? Kenapa kau selalu memberikan cobaan yang bertubi-tubi seperti ini? Aku tidak kuat menahan segala cobaan yang kamu berikan ini Tuhan. Rumor tentang Suster Tia yang ketakutan karena diganggu di ruang isolasi sudah menyebar seantero rumah sakit. Sebagian merasa kasihan terhadap suster senior itu, dan sebagian besar lainnya malah senang karena mereka diam-diam kesal terhadap suster yang selalu meremehkan keangkeran rumah sakit ini. Seharusnya ada hal yang lebih seram lagi menimpanya, atau bahkan kalau bisa dia sampai mati biar dia tahu rasa. Perawat laki-laki yang bernama Azam yang tempo hari menemaninya bertugas malam menggunjingkan Suster Tia kepada teman-teman yang lain. Namanya saja Suster Tia, masa takut sama kuntilanak? Timbal perawat lain. Tawa mereka pecah mengolok-olok kejadian yang Suster Tia alami di ruang isolasi. Namun, tatkala Suster Tia melintas di hadapan mereka, orang-orang itu terdiam dan bersikap seolah-olah tidak memperdulikan kejadian
yang dialami oleh Suster Tia. Kasihan perempuan itu, sudah jatuh tertimpa tangga. Kini wajahnya semakin pucat, tidak ada sorot kehidupan di bola matanya. Pikirannya semakin kusut, dan dia semakin tidak fokus melakukan tugas-tugasnya di rumah sakit. Setelah kejadian di ruang isolasi, Suster Tia menjadi orang yang sangat paranoid. Dia mengaku sering melihat penampakan berbagai makhluk mengerikan di rumah sakit itu. Bahkan parahnya, dia kerap kerasukan dan menjerit-jerit di ruang suster. Hal itu tentu saja membuat suster lain merasa kesal. Apalagi karena mereka tahu, dulu Suster Tia selalu antipati terhadap hal-hal mistis yang terjadi pada rekan-rekan kerjanya. Beberapa orang menganggapnya hanya mencari perhatian. Dan para petinggi rumah sakit mulai mempertimbangkan untuk memberhentikan Suster Tia. Meskipun dia sudah lama bekerja, sikap Suster Tia yang menjadi ganjil menghambat pekerjaan dan mengganggu pasien. Sekarang pun, pihak rumah sakit tidak mengizinkan Suster Tia mengambil giliran kerja malam. Suster Tia semakin kalut. Kini, dia dikucilkan oleh rekan-rekan kerjanya di rumah sakit. Tidak ada seorang pun yang memintanya untuk menggantikan shift mereka lagi, karena pihak rumah sakit melarang. Sementara itu, di rumah pun hubungannya dengan sang anak semakin memburuk, karena anak itu lebih suka mengunci diri di dalam kamar ketimbang berinteraksi dengannya. Hidup Suster Tia kian kacau. Dan yang lebih mengerikan lagi, perempuan itu sering terlihat berbicara sendiri di taman samping rumah sakit. Dia bagaikan memiliki kehidupan sendiri. Hanya dia yang mengetahui dan menjalaninya. Suatu hari, saat sedang bekerja, nama Suster Tia terdengar jelas dipanggil dari pelantang suara di seantero rumah sakit untuk segera mendatangi unit gawat darurat. Tak biasanya dia dipanggil seperti itu, kecuali jika ada hal gawat yang harus segera dia tangani. Saat itu, dia tengah melamun di taman samping rumah sakit. Meskipun sudah dipanggil sekeras-keras, dia tidak tersadar dari lamunan. Sehingga salah seorang perawat harus mengguncang pundaknya agar dia tersadar. Secepat kilat, wanita itu berlari menuju unit gawat darurat. Walaupun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Perawat yang memanggilnya hanya berkata bahwa Suster Tia harus segera ke sana. Ada yang genting, tidak menjelaskan lebih jauh. Sambil terengah-engah, dia berlari cepat menyusuri koridor rumah sakit, menuju ruang gawat darurat. Semakin dekat dia ke ruang itu, semakin kencang dia berlari. Akhirnya, dia tiba juga di unit gawat darurat, dan langsung bertanya pada rekannya yang berjaga di sana. "Ada apa? Kenapa saya dipanggil ke sini?" Suster Tia bertanya dengan panik. Sesekali terbatuk karena nafasnya habis akibat berlari. "Suster, sabar ya sus. Suster Tia boleh masuk ke ruangan itu. Tapi janji, Suster Tia jangan panik." Dengan sangat berhati-hati, suster yang diajak Suster Tia bicara mencoba mengarahkannya untuk masuk ke sebuah ruangan unit gawat darurat. "Maksudnya apa? Kenapa saya harus bersabar?" tanya Suster Tia pada rekannya itu. Baru saat itu, dia tersadar. Mungkin di dalam ruangan itu, ada seseorang yang berhubungan dekat dengannya. Entah terluka atau apa, dia tidak tahu. Suster Tia bergegas menuju ruangan yang tadi ditunjuk oleh rekannya. Namun, dia tidak bisa menahan diri, meskipun sudah diperingatkan rekannya. Dia langsung berteriak histeris saat melihat seseorang yang ada di atas tempat tidur. Ternyata anak perempuan kesayangannya yang bernama Mbak Dia terbaring di ranjang. Anak itu sudah terbujur kaku, tidak terselamatkan akibat mencoba menggugurkan kandungan yang ada di dalam perutnya. Suster Tia berjalan gontai menuju ruang isolasi. Tas milik anaknya yang penuh barang, entah apa saja, tersampir di pundaknya. Saat itu sudah tengah malam. Tidak ada siapapun di sana. Bahkan para suster yang sedang bertugas jaga malam pun sepertinya tertidur, seperti para pasien. Dalam perjalanan,
Dia tersungkur beberapa kali, tetapi bangkit lagi dan terus melangkah, walaupun kakinya terasa sangat sakit. Sudah berhari-hari Suster Tia tidak masuk kerja karena mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa. Dia terus meratapi kematian anak sematawayang yang sangat dicintai, dan Suster Tia selalu menyalahkan dirinya sendiri. Selama ini, dia terlalu sibuk mencari uang hingga tidak sadar bahwa anak perempuannya sedang bergelut dengan dunia pergaulan bebas. Dia merasa sendirian, dia yang merasa kehilangan arah, dia yang tidak tahu lagi cara melanjutkan hidupnya. Akhirnya, Suster Tia mengambil keputusan yang sangat besar malam itu. Tidak seperti biasanya. Saat itu Suster Tia mengenakan baju terusan panjang berwarna putih. Dia kemudian mencari sebuah ruangan isolasi yang kosong, dan kebetulan bangsal nomor 15 tempatnya bertemu sesosok hantu wanita pada satu malam kosong. Dia masuk ke ruangan itu dan mengeluarkan sehelai kain panjang yang sudah dia siapkan di dalam tas yang sedang dibawanya. Karena rumah sakit itu adalah bangunan tua, di bagian langit-langit ruangan itu terlihat palang-palang bersilangan. Dia melemparkan kain ke sebuah palang yang melintang, berhasil menggantungkannya dan membuat simpul. Karena terlalu merasa bersalah terhadap anak sematawayangnya, wanita itu bagaikan buta, putus harapan, dan tidak tahu harus berbuat apa. Tanpa takut, dia mengakhiri hidupnya di ruangan itu, berharap segera bertemu lagi dengan anak yang sangat dia sayangi. Tak ada bedanya dengan sosok yang pernah Suster Tia temui dahulu. Sekarang, Suster Tia berubah menjadi terus bagi rumah sakit itu, dan dia juga menghantui orang-orang yang pernah membuatnya sakit hati. Dan sampai sekarang, hantu Suster Tia menjadi legenda di salah satu rumah sakit di kota Palembang. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.